Tak ada waktu santai, Sintayong sudah berada di Belanda untuk pantau pemain timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tak memiliki waktu bersantai sedikit pun karena ia telah berada di Belanda untuk memantau dan mengecek kondisi pemain skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini memang sebenarnya sudah lama diagendakan bakal langsung ke Belanda. Hal ini sudah tersiar setelah timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 lalu. Namun kala itu, kabar tersebut mencuat karena lini depan timnas Indonesia dikritik habis-habisan. Lini depan timnas Indonesia dinilai lemah karena buntu dan kesulitan mencetak gol, sehingga Sintayong dikabarkan akan langsung ke Belanda mencari pemain keturunan berposisi penyerang. Ini dia lakukan dengan harapan timnas Indonesia ke depannya bisa lebih baik. Apalagi, tim Merah Putih saat ini masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang memulai dengan catatan kurang bagus. Pasalnya mereka kalah 1-5 dari Irak dan hanya menahan imbang Filipina 1-1. Situasi ini membuat timnas Indonesia harus berjuang habis-habisan dalam dua laga melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Tentu saja, ini karena kemenangan melawan Vietnam akan menjadi modal bagus untuk timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk bisa mewujudkan ini, tentu saja Sintayong tak bisa bersantai. Setelah tiba di Indonesia beberapa waktu lalu, Sintayong langsung mengagendakan pertemuan dengan Nova Arianto. Tak lama kemudian, pelatih berusia 53 tahun tersebut langsung bertolak ke Belanda. Kemungkinan, Sintayong pun langsung turun tangan sekaligus bernegosiasi kepada klub agar pemainnya dilepaskan ke timnas U23 Indonesia nantinya. Apalagi agendanya saling berdekatan dari kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia U23 2024. Untuk itu, kedatangan Sin ini bisa dibilang sekali mendayung dua pulau terlampaui, yang artinya dua kepentingan bisa diwujudkan sekaligus. Perjalanan ke Eropa ini untuk memeriksa kondisi pemain kami secara keseluruhan dan mengunjungi ke klub, kata Sintayong. Sementara itu sebenarnya selain Strick dan Jenner, timnas Indonesia juga masih punya beberapa pemain yang bakal menjadi warga negara Indonesia. Ada Tom Hai dan Nathan Joaon yang saat ini membela klub Gironfern. Kemudian ada juga Ragnar Oratmangun yang saat ini bersama kompetisi klub teratas Liga Belanda atau Eredivisie yakni Fortuna Sittard. Untuk ketiga pemain ini masih dalam proses naturalisasi dan untuk Nathan hanya tinggal menjalankan sumpah menjadi WNI. Apabila proses naturalisasi mereka bisa diselesaikan dalam waktu dekat, tentu saja skuad Garuda akan memiliki tambahan kekuatan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong panggil 27 pemain untuk laga timnas Indonesia versus Vietnam. Timnas Indonesia berkekuatan 27 pemain saat berjumpa timnas Vietnam pada matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun dalam daftar itu, nama Tom Hai dan Ragnar Oratmangun belum tentu masuk. Indonesia akan berjumpa Vietnam pada dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno 21 Maret 2024. 5 hari kemudian, kedua tim akan bermain di Stadion Maidin. Jelang laga itu, Sintayong telah menyudahi masa liburannya. Sang pelatih sudah berada di Jakarta dan bertemu dengan salah satu asistennya, Nova Arianto. Menurut Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, Sintayong memanggil 27 pemain untuk dua laga lawan Vietnam tersebut. Menurut Sumarji, 27 pemain yang dapat panggilan dari Sintayong akan berkumpul di Jakarta 17 Maret 2024 nanti. Nantinya, mereka akan berlatih selama 3 hari sebelum berhadapan dengan Vietnam.
Sumarji mengaku belum bisa mengumumkan siapa saja pemain yang dipilih Sintayong. Namun dia punya kode yang cukup penting soal daftar pemain pilihan sang pelatih. Tidak akan terlalu banyak perbedaan dibandingkan Piala Asia 2024. Saya tidak mau membahas detail namanya. Mohon tunggu hingga 17 Maret untuk tahu siapa pemain yang akan dipanggil, kata Sumarji. Berdasar keterangan di atas, nama-nama populer seperti Jordi Amat, Rafael Struijk, dan Yakob Sayuri mungkin akan tetap jadi andalan. Hal yang sama juga berlaku pada Hernando Ari, Justin Haber, dan Iver Jenner. Sempat muncul rumor bahwa Sintayong bakal memberi kesempatan pada Tom Hai dan Ragnar Uratmangun. Namun proses naturalisasi kedua pemain belum rampung. Sumarji pun belum menjamin keduanya akan dipanggil. Yang pasti kami bersama anggota PSSI akan menangani naturalisasi Tom Hai dan Ragnar Uratmangun, kata Sumarji. Sehingga prosedur naturalisasi kedua pemain tersebut bisa selesai pada pertengahan Maret 2024 dan bisa berada di lapangan tepat saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam. Kami masih mengikuti prosedur naturalisasi sebelumnya, tegas Sumarji. Thomas Doll enggan lepas pemain Persija Jakarta saat Timnas Indonesia U23 main di Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas Indonesia U23, Sintayong, dapat kabar buruk dari Persija Jakarta. Sebab pelatih Persija, Thomas Doll, menegaskan tak akan melepas pemain mudanya untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Alasan Doll tak melepas pemainnya yang tergabung dalam skuad Timnas Indonesia U23 itu karena ia membutuhkan mereka di Liga 1 2023-2024. Apalagi saat ini Persija memang sedang fokus menembus babak 4 besar zona Championship Liga 1 2023-2024. Untuk diketahui, Timnas Indonesia U23 akan menjalani agenda penting yakni Piala Asia U23 2024. Ajang tersebut akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Rencananya, Timnas Indonesia U23 akan melakukan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 31 Maret hingga 8 April 2024. Kabarnya juga Sintayong akan membawa 26 pemain untuk bergabung di TC tersebut. Tapi upaya Sintayong untuk membawa pemain terbaiknya bisa dibilang cukup sulit. Karena di saat yang bersamaan, Liga 1 2023-2024 masih bergulir dan Piala Asia U23 sendiri bukan agenda FIFA, sehingga klub punya hak untuk tidak melepas pemainnya. Nyatanya, Thomas Doll tidak ingin melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23 karena sedang berjuang untuk finish 4 besar guna menjaga asa meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Dia ingin melepas pemainnya jika jadwal kompetisi telah berakhir. Tidak, kami membutuhkan mereka, tentu karena perburuan gelar juara. Mereka bisa pergi setelah pertandingan atau saat waktu luang, kata Thomas Doll kepada wartawan, Kamis 15 Februari 2024. Persija sendiri menyisakan 10 pertandingan di Liga 1 2023-2024. Adapun jadwal terakhir yang akan dimainkan Macan Kemayoran julukan Persija yaitu melawan PSIS Semarang pada 28 April 2024 mendatang. Jika Thomas Doll benar-benar tidak akan melepas pemainnya, tentu Sintayong harus memutar otaknya. Mengingat ada beberapa pemain Persija yang kemungkinan masuk skuad Timnas Indonesia U23 seperti Rizky Ridho, Ilham Rio Fahmi, Doni Tri Pamungkas, Cahya Supriyadi, hingga Raihan Hanan. Di satu sisi, ajang ini menjadi krusial bagi masa depan Sintayong, sebab dia ditargetkan untuk membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Asia sendiri tergabung dalam yang cukup berat, yakni Grup A bersama Qatar, Australia,
dan Yordania.